Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini, di pertemuan terakhir majlis kita, insyaallah kita akan ikhtitam, penutupan majlis untuk periode ini, karena selama bulan suci Ramadan kita akan libur sementara. InsyaAllah akan kita lanjutkan kalau Allah masih karuniakan kita umur, kesempatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan ta'lim ini ba'dal Idul Fitri nantinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita awali majlis kita dengan membacakan surat Al-Fatihah, terkhusus Imam Al-Ghazali. Kita akan bahas kitab Ihya Ulumuddin, mengambil kitab Asrarus Shaum dan kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, bab zakat, bil khusus nanti bab fadilah menjadi amil zakat. Dan juga kepada semua ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kita doakan semoga para penulis kitab dan para ulama yang sudah mengajarkan kita ilmu, semoga semua itu menjadi asbab mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dimudahkan dalam belajar dan memahami kitab yang kita bahas ini, dan dimudahkan, dilancarkan ketika mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat terbesar kita adalah Allah berikan kita umur untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan nantinya. Dan semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buntu dilapangkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jomblo semoga diberikan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh anak-anak kita, keturunan kita, zuriyah kita dijadikan generasi yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang mulia, tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan mulia yang sangat kita nanti-nanti. Tamu agung, tamu yang kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sejak bulan Rajab untuk menyambut tamu ini. Doa kita sejak Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan nantinya. Doa ini adalah doa penyambutan tamu agung bulan suci Ramadan. Maka semoga umur kita sampai, dan kalau nanti kita hidup sampai bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan. Kita lah siap jauh-jauh hari, lah berdandan, lah memasak, lah beringkas, lah bersiap, tapi pas wongnya datang, tamunya datang, dicuek ke baik. Mana Ramadannya? Mana Ramadannya? Kejadian. Nah, berarti tidak kenal. Ya, maka kita sudah berkenalan jauh-jauh hari. Ya, dengan Ramadan ini, supaya ketika Ramadan itu sampai memang betul-betul kita sambut dan kita agungkan, kita muliakan dengan beragam amal soleh, beragam amal ibadah.
Karena Ibnu Rajab Al-Hanbali, kembali saya ulang, ini sudah saya terangkan di bulan Rajab kemarin sudah. Mungkin barangkali lalu lupa. Ya. Saking semangatnya kita sudah siap-siap sejak bulan Rajab. Cuma kalau dibahas kelamun kadang-kadang lupa pula. Maka diingatkan kembali. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan Rajab itu bulan bertanaman, bulan bercocok tanam. Ya, bulan menabur benih-benih kebaikan, la berlatih, la belajar, ya, untuk puasa, belajar sedekah, belajar memperbanyak amal soleh di bulan Rajab kemarin. Dan sekarang bulan Sya'ban yang tinggal hitungan hari lagi kita akan tinggalkan. Ini adalah bulan kita menyirami tanaman kita, ya, mupuk tanaman kita. Kalau ada rumput dibuang di siang, kalau pisang tu ada daun-daun yang mati yang lah, itu buruk kita buangi biar pisangnya bersih, tumbuhnya jadi bagus, buahnya jadi bagus juga. Nah, ini bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita bakal panen. Kalau padi kan 3 bulan panen. Ada padi apa air, ya, 3 bulan panen. Ramadan kan kita panen. Panen apa? Panen amal soleh, ya, panen kebaikan. Maka sungguh rugi orang, kata Nabi, yang di bulan Ramadan dia Allah masih berikan kesempatan hidup, yang lain dapat ampunan dosa, dia masih maklamu itulah. Yang lain beramal soleh, dia maklah itulah. Nah, itu orang yang sangat-sangat merugi itu. Kati perubahan, ya. Nah, itu sungguh rugi. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena Ramadan adalah bulan kita akan memetik, ya, menuai, memanen tanaman yang kita sudah kita semai, kita tanam sejak bulan Rajab kemarin. Dan luar biasa di Ramadan kage, Rasul katakan di kitab Khosais ini, sabda Nabi, bahwa seluruh yang kita lakukan, bahkan yang kita tinggalkan, tidak kita lakukan pun, itu bernilai ibadah semua di Ramadan kage. Maka Nabi katakan somtus shaim ibadah, somtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa dinilai tasbih. Daripada umpat, daripada bohong, daripada mencarut, daripada fitnah orang, malah diam. Nah, diamnya kita karena ingin menyelamatkan diri dari bahaya lisan, itu termasuk tasbih, dinilai zikir oleh Allah SWT. Apalagi memang betul-betul berzikir, bertasbih, sholawat, baca Quran selama Ramadan kaki. Wa naumuhu ibadah, tidur kita pun bernilai ibadah. Ya, tentu tidur yang dimaksud tidur untuk selamat dari maksiat. Kalau kita bangun misalnya, bertemu kawan, nasak ngobrol, ngomong kuang tu lah, malah tidur. Ya, daripada nasak ngomong, nak mencarut rumah misalnya, nak berkelakar, nak pemohong tu lah. Kalau tak pemohong, tak berkelakar, tak mau tahu, lemahlah tidur. Maka tidur yang itu yang bernilai ibadah. Cuma kalau tidur dah galak mantang, tidur pagi dah galak mantang, dah galak kantor, dah galak jualan, penyungkan itu namanya. Al penyuwal ungkan, penyungkan. Apa bahasa Indonesia penyungkan? Ya, malas, sungkan, tak galak GB. Nah, itu namanya jantan puyo. Jantan puyo. Jantan puyo itu dia ngasuh bininya matang. Dia ngasuh bininya matang. Bininya mencari, dia masak di rumah. Jangan, ya, mas, calon-calon dia bujang-bujang. Semangat pegawai walaupun bulan puasa. Jadi tidur itu bukan menghindari tanggung jawab. Tidur nak menyelamatkan diri dari maksiat, atau tidur sebagai modal, bekal untuk bangun malam. Ya, kalau ngantuk tahajud juga kan lemah nguap, maka sunnahnya tidur qailulah, tidur siang sebentar, paling-paling setengah jam. Sudah zuhur bagus. Kalau sebelum zuhur kayak kita peliwat, asal bangun jam 5. Jadi walaupun boleh, asal tepat waktu bangunnya azan zuhur bangun. Maka untuk lebih aman, tidur qailulah itu setelah zuhur, itu yang paling bagus untuk bekal, ya, menghadapi ibadah di malam hari nanti. Masya Allah, di jalan kiai ini warawiri dia ngapal itu tuh.
Itu, ya. Jadi diamnya kita yang puasa dianggap tasbih, dinilai tasbih, tidurnya kita sebagai ibadah. Terus apa lagi? Wa du'ahu mustajab. Doa orang yang puasa makbul. Doa orang yang puasa mustajab, maka banyak-banyak berdoa. Ya, di bulan puasa kayak. Wa amaluhu mudha'af. Amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Sunat, ibadah sunat setara ibadah wajib. Ya, ibadah sunnah sama cak wajib pahalanya. Sedangkan ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 70 darajah, 70 kali lipat pahalanya. Ya, ibadah wajib setara dengan 70 kali lipat di luar ibadah Ramadan. Jadi kalau sekali sholat isya di dalam Ramadan sama dengan 70 kali sembahyang isya di luar bulan suci Ramadan. Satu majlis ilmu di bulan Ramadan kan untuk ilmu wajib. Wajib kan belajar itu? Ya. Satu majlis di bulan Ramadan sama dengan 70 majlis ilmu di luar bulan Ramadan. Ya. Nah itu. Terus sebelum kita bahas kitab ini, satu hadis ingin saya sampaikan terkait motivasi di bulan suci Ramadan. Ternyata orang yang puasa Ramadan adalah orang yang paling dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke hadis yang sangat terkenal bulan puasa kayak hampir tiap hari mungkin kita dengar hadis ini. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atina nafarin. Surga rindu dengan 4 macam manusia. Dirindukan surga orang 4. Satu, talil Quran, yang ngaji, yang tadarus Al-Quran, yang baca Al-Quran. Maka Ramadan itu amalan paling afdol selain puasa, ngaji. Itu nomor 2. Nomor 1 puasa amalan paling afdolnya. Sembahyang tentu tambah waktu. Itu walaupun tidak disebut, tidak usah Ustaz kamu tidak disebut sholat, tetap itulah otomatis, automatically ya, tidak disebut bukan berarti tidak digawe ke. Ya, ini khusus amalia yang istimewa dikerjakan di bulan suci Ramadan. Tentu nomor 1 puasa. Yang kedua ngaji. Ngapa? Ngaji itu ibadah paling afdal di bulan Ramadan karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Macam-macam. Pertama apa? Pertama kali surahnya diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada juga menyebut pertama kali itu pertama kali turun sekaligus. Misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Al-Qur'an itu turun pada malam 17 Ramadan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke langit dunia, di langit dunia itu ada yang namanya Baitul Izzah. Nah, Al-Quran 30 juz sudah dipindahkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Akhirnya dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi angsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari, singkatnya 23 tahun. Itu bukan dari Lauh Mahfuz tapi dari Baitul Izzah selama 23 tahun itu. Nah, peristiwa turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Karena erat kaitannya Al-Quran itu dengan bulan suci Ramadan, maka amalan paling afdol di bulan puasa nanti, di bulan Ramadan nanti adalah baca Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Maka orang yang pacak ngaji, rajin ngaji, dirindukan surganya Allah SWT. Yang kedua, wa hafizil lisan, yang mampu menjaga lidahnya. Apalagi bulan puasa ini. Nah, dijaga lidah. Kalau tidak, maka boleh dengan diam ya puasanya. Nanti akan kita bahas. Ya, orang yang tidak mampu mengendalikan lidahnya, maka puasanya cuma boleh al-ju' wal atos, hanya boleh lapar dan dahaga saja. Itulah yang disebut oleh Nabi, dia berpuasa dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram. Maksud puasa dari yang halal, dia tak makan tak minum, padahal makan minum halal kan. Nah, berbukanya dengan yang haram. Apa maksud berbuka dengan haram? Dalam Ihya Imam Al-Ghazali disebutkan maksud berbuka dengan yang haram itu mumpat kenurang, makan daging bangkai saudaranya sendiri. Haram makan buntang. Makan buntang kan haram. Itu maksud dia berpuasa dari yang halal tetapi berbuka dengan yang haram, makan daging bangkai saudaranya sendiri.
Ya, maka orang yang mampu menjaga lidahnya dari segala maksiat lidah, bohong dan sebagainya adalah orang yang dirindukan surga. Wa mut'imil ji'an. Nomor 3 yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan, rajin sedekah, rajin infak, rajin berbagi. Nah, khusus bulan puasa, man fattara shaiman, ya, nanggung buka, ya, mempersiapkan makanan untuk berbuka saudara-saudaranya yang kekurangan. Maka sebanyak orang yang kita tanggung bukanya atau sahurnya, apalagi dua-duanya, buka dan sahur tanggung kalau, masya Allah, ya. Tuh, kalau kita dulu lagi kuliah itu luar biasa, lagi kita marput masjid berebut. Saya dulu dari tahun 2003 ke 2016 di masjid, ya. Kelebihan makanan. Ada yang nanggung, Ustaz aku nanggung sahur, Ustaz aku nanggung. Ini akhirnya kita ngajak kawan-kawan mahasiswa yang ngekos tidur di masjid lain, banyak makanan. Dan itu salah satu teknik saya ngerame ke masjid. Karena kita tidak mungkin habis dewean. Banyak yang nyumbang makanan itu. Akhirnya kita buat, sudah kita jadwalkan. Kalau tidak dijadwal akhirnya pas banyak-banyaknya, pas kati-katian makanan itu. Akhirnya saya ngatur buat jadwal, macai baik. Tapi alhamdulillah masyarakat setuju. Jadi akhirnya dibuat jadwal. Untuk sahur hari ini dan buka hari ini nanggungnya sianu. Rata-rata 2 orang lebih yang nanggung. Biar tidak berat. Kalau psikolog kan berat. Di jadwal akhirnya full 1 bulan. Maka kawan-kawan mahasiswa, wah itu perbaikan gizi kata. Lemak, tidur di masjid, ngapar di masjid seperti ini. Zaman-zaman saya masih kuliah dulu. Alhamdulillah, banyak kawan, banyak keluarga, kenyang puluh. Ya. Pahala insyaallah mudah-mudahan kan. Jadi yang nanggung buka orang yang berpuasa itu pahalanya sebanyak orang yang ditanggung itu. Kalau ada orang 10, maka 10 orang tadi, ya, pahalanya balik ke kita tanpa mengurangi pahala mereka. Tidak mengurangi pahala mereka. Ya, kalau orang 100 kali tiap hari, kali 30 hari. Nah, itu ya. Makanya wajar kalau orang yang mau berbagi, ya, berbagi makan dan sebagainya itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa. Katakan mulai dari hari ini, kalau awak itu sehat walafiat, kata halangan, kata rintangan, dari yang perempuan tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur haid, ya, berpuasa itu diupayakan betul-betul. Walaupun boleh untuk perempuan itu saking dia semangat puasa misalnya, maka dia minum obat penunda haid. Boleh tak? Boleh tak? Dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, ya, Darul Ifta Al-Misriyah, ulama Mesir, mengatakan boleh perempuan kalau lebih semangat nak puasa tadi menunda haidnya dengan cara minum obat. Boleh. Walaupun lebih bagus sesuai dengan kehendak Allah saja. Kalau lagi haid ya selibur, berarti kan tinggal nanti digodok. Cuma kalau dia mau full puasa negara di kalang-kalang haid, boleh minum obat menunda haid. Sebagaimana ini sudah lama dilakukan untuk jamaah haji. Karena haji itu urusannya sulit, ya. Belum tak bisa berangkat tuh tiap tahun. Walaupun ada duit, banyak halangan dan rintangannya. Oleh karena itu ketika perempuan itu sudah berangkat haji, ya, sulit nak ngulang lagi. Kalau hanya gara-gara haid, ya kan, akhirnya tak bisa wukuf di Arafah, padahal itu inti daripada haji. Maka ulama membolehkan wanita yang haji, yang masih subur, dia minum obat penunda haid untuk bisa melaksanakan secara sempurna, ya, syarat, rukun, fardu dan sunnah-sunnah dalam ibadah haji itu. Boleh. Baik, jamaah yang mulia, kita akan bahas. Itu tadi baru pengantar. Kita bahas kitab Ihya Ulumuddin yang di fasal keduanya halaman 110. Kitab ini tebal aslinya, cuma ini saya printkan saja dengan doli itulah, ya, dari PDF-nya. Kalau yang asli 4 jilid. Apa Ihya ajak tipis dia nih? Ini cuma ngambil 1 bab saja. Kita akan bahas fasal kedua dari kitab Asrarus Shaum karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menyatakan bahwa puasa ada punya 3 tingkatan. Nah, kita tinggal cek kira-kira puasa kita tahun ini atau yang tahun-tahun sebelumnya di kelas berapa puasa kita.
Jangan-jangan tak masuk kelas sama sekali. Puasa kelas 1, puasa paling rendah levelnya makomnya, yaitu adalah amma shaumul umum. Shaumul umum, puasa umum, puasa orang awam, puasa kita pada umumnya, orang banyak, puasa orang banyak. Bagaimana? Fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwat kama sabaqa tafsiruh. Puasa orang awam adalah puasa dari apa? Menahan syahwat perut dan yang di bawah perut. Itu baik. Cuma tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri. Ya, cuma nahan syahwat perut dan yang di bawah perut. Tahu kan? Nah, cuma itulah. Tapi yang lain masih, ya, dosa masih, tak sembahyang masih. Jadi puasa tapi tak sembahyang, ya, puasa tapi masih melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ya. Yang bujang-bujang gadis puasa tapi subuh-subuh asmara subuh, ya. Tuh kakek tuh di Pemkap tuh rame tuh, Taman Kota, Kambang Iwa, itu ya. Di Palembang Kambang Iwa tuh rame bulan puasa, ya. Ampera sekitar Masjid Agung Pasar 16 tuh rame asmara subuh. Nah, itu ngotori bulan puasa. Jadi puasanya cuma tak makan tak minum saja. Pujaan masih, boncang-boncengan masih, dua-duaan masih. Nah, itu puasa ini yang dimaksud oleh Nabi. Kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa, ya, illa al-ju' kecuali lapar, wal 'atas ranang. Ranang, tahu ranang mungkin? Dahaga, haus. Ya, cuma boleh dengan dia. Pahala tak dapat, ampunan tak dapat, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini kelas 1. Kalau puasanya cuma tak makan tak minum saja, cuma sekedar menggugurkan kewajiban, berarti puasa kita kelas 1. Kalau tahun kemarin kelas 1, tahun ini kelas 1, tahun depan masih kelas 1, tak naik-naik namanya. Uyen itu. Uyen. Saya pernah merasa tak naik kelas. Jadi alhamdulillah saya punya pengalaman. Saya sekolah di SD 1, Pak Walinya pernah kepala sekolah di sana ternyata. Cuma zaman saya zaman Pak Masyhur, almarhum, mirip Pak Soeharto beliau itu, Masya Allah. Itu saya ingat betul ya. Mukanya mirip, bener rambutnya putih, coba harga gelah. Saya kelas 1 2 tahun. Ya, Bu Ruqiyah itu wali kelas saya, Bu Ruqiyah. Ternyata beliau sayang sama saya. Ya, maka saya di SD 1 itu 7 tahun. Jadi yang ngomong malam hari ini pernah tak naik kelas, ya, cuma wajar karena saya masuk SD kelas 1 itu umur 5 tahun. Zaman dulu belum ada TK. Jadi sekolah itu sekolah baik sebenarnya. Cuma panjang ke barisan baik, meja tak baca, nulis tak baca, berhitung tak baca, terus terang. Ya, itu. Tak lemak, tak naik kelas. Mak itu juga puasa gitu pun tiap tahun. Umur 60 sekarang misal, sejak umur 15 lah puasa. Kelas 1 terus puluhan tahun masih kelas 1. Nah, lah kita lemaknya, ya. Nah, maka harapan kita puasa tahun ini kita naik kelas, naik makom, ya, naik ke kelas 2. Apa puasa kelas 2? Wa amma shaumul khusus adalah namanya puasa khusus atau puasa orang khawas, atau istilah lain adalah puasa orang yang orang soleh. Orang khusus, orang khawas, orang soleh. Nah, ini kelas 2. Kalau nak naik kelas, bagaimana karakter puasa level 2? Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarih anil atham. Puasa orang soleh, puasa orang khusus, puasa kelas 2 adalah menahan dirinya dari menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, menahan tangannya, menahan kakinya
dan mampu mengendalikan seluruh panca inderanya dan anggota badannya. Anil atham, bukan dari makan asam. Asam itu, atham itu jamak dari ithmun, dosa. Bukan nahan diri untuk tak makan asam, ya? Nahan diri dari dosa, nahan tangan untuk tak maksiat, nahan mata untuk tak maksiat. Maka berat tubuh yang punya HP Android bulan puasa, kalau masih main HP, masih mata kita pasti akan maksiat. HP itu tahulah debek, tak usah diceritakan. Buka ceramah lagi nongol budak itu, dia nak iklannya kan, kontennya ceramah, iklannya baju kurang dasar, budak itu pakai baju, ya. Nah, jadi yang mampu mengendalikan panca inderanya itulah puasa kelas 2, naik makom. Ini seharusnya puasa kita paling tidak level ini, ya. Kalau cuma tak makan tak minum, ayam pun pacar, binatang pun pacar. Karena binatang pun berpuasa. Ayam itu puasa ketika dia sedang mengerami telurnya. Ya, 21 hari ayam ngeram, dia puasa. Jarang keluar dari sangkarnya. Nah, ada iklan ya. Puasa kelas 3. Nah, ini berat. Puasa kelas 3 ini level para nabi. Kalau tadi masih baca, walaupun berat. Ya. Puasa level 3, puasa yang tertinggi adalah saumu khususil khusus. Puasa khusus, ya, khususil khusus. Orang yang paling istimewa, dan ini makom para nabi. Makom wali-wali Allah. Minimal wali Allah. Kalau wali murid belum masuk makom ini. Wali murid belum, apalagi yang belum jadi wali. Masih nanti wali ini. Masih jauh, saro ini. Mana puasa level 3, yaitu puasa fasaumul qalbi. Puasa hati. Ya, saumul qalbi itu puasa hati. Kalau puasa yang kelas 1 tadi puasa mulut dari makan minum. Ya, puasa perut dan di bawah perut, bahasa saya tadi ya. Nah, itu puasa kelas 1. Puasa kelas 2, puasa panca indera dari maksiat. Puasa kelas 3, puasa hati. Mana yang dimaksud puasa hati? Fasaumul qalbi 'anil humum ad-daniyah. Mempuasakan hati kita dari cita-cita yang rendah. Cita-cita yang rendah, keinginan-keinginan yang tak katik nilai akhiratnya. Cuma tujuannya duniawi semata. Mantang cuma nak nyari duit be, BGW cuma nak nyari duit be. Itu niat rendah. Niat yang tinggi itu mana? Mantang nyari duit. Kalau duit dapat untuk nafkah keluarga dan sebagian diinfakkan dan sedekahkan, maka itu tidak rendah nilai, tinggi. Ya, jadi kalau nyari duit cuma nyari nafkah, nilainya cuma niatnya cuma untuk nyari duit, itu termasuk ad-daniyah. Ya, niatnya rendah. Termasuk puasa hati juga wal afkar ad-dunyawiyah, menahan dirinya juga dari pikiran-pikiran duniawi. Menahan diri dari pikiran-pikiran duniawi. Dicontohkan Imam Ghazali di sini. Man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Puasa kelas 3 ini ketika terlintas di hatinya pikiran, buka kaget makan apa, sahur kaget makan apa. Pernah kita terlintas itu? Atau buat daftar menu Pak Yusuf? Ya, lah buat daftar menu. Hari pertama ini. Hari kedua ini. Itu tambah itu. Pagi kita berpikir, lemaknya apalah kaget buku. Wah, lemaknya kolak. Lemaknya bakso. Minumannya lemaknya es cendol. Lah mikir ke makanan, bagaimana masa pagi? Apalagi cewek-cewek ya. Lah mikirkan menu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kutibat alaihi khati'ah, maka dia dicatat sebagai orang yang melakukan dosa. Bagi siapa nih? Yang salah nih? Bagi yang puasa di kelas 3. Kalau kelas 1 tak kati masalah, itulah dia pikiran dia sehari-hari. Maka di bulan puasa bukan lurus, gendut lagi ada. Ya, ya Allah.
Ngapa itu salah bagi orang yang kelas 3 tadi, puasa hati? Fa inna dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillah. Karena berarti dia kurang yakin. Qillatil wuthuq itu kurang yakin. Bi fadlillah azza wa jalla, dengan karunia Allah. Ya, tak yakin dengan karunia Allah. Masa mikir, mak mana nak buka kaki tu, mak mana nak sahur kaki tu. Padahal dia puasa-puasa baik, urusan itu kaki. Ya, apa yang ada di rumah masalah. Mana ada duit belanja. Ya, maksudnya tak perlu nak jadi pikiran. Sampai cak susah ni kan. Ayah, ya, apalah yang nak dimasak. Nah, cak susah ni kan. Tak perlu sampai serepot itu. Yang ada baik. Ada ayam kan. Ada peda, jadilah. Alhamdulillah. Tahu peda tak? Tahu Wa qillatul yakin bi rizqihil maw'ud, dan berarti kurang yakin dengan rezeki dari Allah. Maka jadi salah. Tapi salah itu dalam pandangan yang kelas 3. Yang kelas 1 masih tak masalah. Nah, berikutnya termasuk puasa level 3, wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Menahan dirinya dari, menahan hatinya, amma siwallahi azza wa jalla, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hati dia siang malam, petang pagi selama puasa itu yang dia ingat hanya Allah. Ini lebih berat lagi. Kalau kita dalam solat berlupa dengan Tuhan, apalagi di luar solat. Jadi tak ada niat dia nak mikir ke nak sahur apa, buka apa tu, tak. Ya, karena itu berarti sudah memikirkan selain Allah. Maka makom ini sulit kita capai. Paling tidak kalau macam naik kelas 2 tahun ini. Ya, dan seumur hidup kelas 2 alhamdulillah. Jangan kelas 1. Kelas 1 itu untuk yang belum majlis taklim, yang tak pernah belajar. Itu kelas 1. Kalau kita yang sudah belajar, minimal masuk kelas 2, alhamdulillah, syukur-syukur naik kelas 3. Ya, puasanya puasa hati. Kalau puasa orang awam, batal ketika dia makan minum dan hubungan suami istri. Puasa orang khusus yang kelas 2 tadi sudah batal walaupun dia tak makan minum ketika dia melakukan dosa. Yang kelas 2 tadi, ketika dia mengupatkan orang, saat itu puasanya sudah batal. Ketika dia berdusta hari itu, puasanya sudah batal. Ketika dia melanggar aturan Allah, tak solat walaupun dia puasa, puasanya batal saat itu juga. Kelas 2 itu lagi berat. Yang kelas 3, kapan puasanya batal? Pak D. Ya, Pak D kelas 3 yakin. Makomnya lain. Karena makom pinggir pintu tu makom mungkin tinggi kalau biasa. Mak mana batalnya? Wa yahsulul fitru fi hadha shaum bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Puasa orang kelas 3 ini sudah batal ketika dia memikirkan tentang selain Allah dan memikirkan tentang selain urusan akhirat. Jadi kalau dia mikirkan urusan dunia, puasanya sudah batal. Mikirkan kaget sahur lauk apa, batal. Buka kaget lauk apa, batal. Lebaran kaget nak masak ketupat, lauknya apa, batal. Nak baju warna apa, ya, nak sepan apa, lah mikir ke lebaran, padahal puasa lagi belum. Kalau di kelas 3 puasa sudah batal. Ya Allah, ini alangkah jauhnya kita, belum apa-apa nih rasanya. Ya Allah. Makanya ya, paling tidak kita yang tengah-tengah tadi, kelas 2 jadilah. Itu lagi berat. Jangan kelas 1, jangan nian. Ya. Jangan kelas 1. Panjang ini bahas galau, kita ringkas saja. Nah, saya ingin sampaikan kutipan
Imam Al-Ghazali di poin ke-6 beliau mengatakan ayyakuna qalbuhu ba'da al-iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja idh laysa yadri atuqbila shaumuhu fa huwa minal muqarrabin aw rudda alaihi minal mamqutin. Imam Ghazali mengajarkan kita bersikap ketika kita sudah selesai melaksanakan puasa, sudah berbuka, sudah salat maghrib, apa yang ada di pikiran kita. Nah, beliau ajarkan kepada kita seharusnya di hati kita ketika sudah melaksanakan puasa tadi, alhamdulillah tuntas dari subuh sampai maghrib sampai berbuka kita melaksanakan puasa tadi, maka sikap kita seharusnya bainal khauf war raja. Hati kita harus punya mindset, punya pikiran bainal khauf war raja, harap-harap cemas. Ada harapan puasa kita diterima karena memang kita sudah laksanakan secara maksimal, tapi juga takut jangan-jangan tak diterima karena kita tahu ada kurang puasa kita tadi. Ya, terasa bahwa kita mungkin kurang sempurna pelaksananya puasa, mungkin cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Barangkali ada dosa-dosa yang kita lakukan juga saat sedang berpuasa tadi, maka kita takut juga tidak diterima. Nah, antara harapan diterima dengan takut ditolak itu sikap kita setelah selesai melaksanakan puasa tadi. Karena apa? Idh laisa yadri, karena kita tidak tahu. Atuqbila shaumuhu, apakah puasa kita diterima? Kalau diterima berarti fahuwa minal muqarrabin, kita termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aw rudda alaihi, atau kita tidak tahu juga apakah ditolak puasa kita. Kalau puasa kita ditolak fahuwa minal mamqutin, berarti kita termasuk yang dimurkai Allah. Kita tidak tahu apakah ditolak atau diterima. Kalau ditolak berarti kita yang dimurkai. Kalau diterima berarti kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kita tengah-tengah. Ada harapan diterima tapi tidak berkecil hati, ya, bahwa amal kita termasuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal khauf war raja, harap-harap cemas. Itu bahasa Indonesianya mungkin untuk menerjemahkan kalimat bainal khauf war raja. Itu untuk puasa. Dan berlaku juga kata Imam Al-Ghazali untuk seluruh amal yang kita lakukan. Solat kita, ya, haji kita, majlis kita ini, sikap kita harus begitu. Ya. Harus apa? Antara harap-harap cemas. Maka kata beliau, walakin kadzalika fi akhari kulli ibadatin yafrughu minha. Ya, setiap ibadah kita harus punya pikiran kita setelah selesai melaksanakan ibadah tadi, punya pikiran bainal khauf war raja, harap-harap cemas. Terus wa anil Ahnaf bin Qais annahu qila lahu innaka syaikhun kabir. Diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais, beliau seorang ulama yang umurnya sudah sangat tua, renta, ya. Tapi meskipun sudah tua, beliau masih tetap ngotot nak puasa. Padahal kan orang yang tua boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah, tidak wajib qada, tidak wajib puasa, cukup bayar fidyah. Tapi Ahnaf bin Qais masih ngotot nak puasa itulah. Masih ngotot. Dia, ya, masih ngotot. Akhirnya apa kata beliau? Nah, kata orang, ya, engkau sudah tua, innaka syaikhun kabir wa inna siyam yan'afuka. Kalau kamu puasa, kau kanlah tua. Kalau puasa kayak tambah lemah, pegang sendok lagi-lagi bentar kadang-kadang mau tua itu. Tapi beliau ngotot, masih nak puasa. Apa kata Ahnaf bin Qais? Faqal inni u'idduhu li syarrin tawil. Ngapa aku tetap ngotot nak puasa? Ya, ini u'idduhu, aku mempersiapkan bekal untuk selamat dari syarrin tawil, keburukan yang panjang. Apa keburukan yang panjang itu? Siksa di kubur. Lama siksa di kubur itu sampai hari kiamat. Yang kedua, siksa di akhirat kekek. Itu lebih kekal lagi. Khalidina fi, lebih kekal. Maka beliau, ya, untuk mempersiapkan supaya selamat dari siksa yang berkepanjangan itu, beliau tetap puasa walaupun sudah sepuh. Karena dia sudah yakin puasanya kemarin-kemarin itu diterima oleh Allah SWT. Maka tetap selama masih hidup dia nak puasa itulah walaupun dah tua. Itu Ahnaf bin Qais. Kita masih muda, kadang-kadang tak sanggup puasa. Apalagi kata beliau, was-sabru ala ta'atillah subhanahu ahwanu minas sabri ala adzabi.
bersabar dalam ketaatan. Puasa itu sabar, sabar dalam taat. Sholat itu juga sabar dalam taat. Majlis ini juga sabar dalam taat. Mantap sabar, mana tahan? Tak lama berlari, lagi pikir lama. Tapi masih betah, walaupun ngantuk-ngantuk masih duduk, ya kan? Itu berarti sabar dalam taat. Sabar dalam taat. Apa kata Ahnaf bin Qais? Sabar dalam taat ahwanu, lebih ringan, lebih mudah, ya, minas sabri ala azabi, daripada sabar terhadap siksa Allah. Mana lebih ringan? Sabar dalam taat, sabar dalam siksa. Nahan siksa sabar itu. Ya. Kalau sabar dalam taat berarti bertahan dalam ketaatan. Majelis ini paling lama 1 jam. Puasa paling lama 12 jam, ada ya? 12-14 jam. Salat paling lama 5 menit. Sabar kan kita tahan, masih mending, lebih ringan dibandingkan siksa di kubur. Lebih berat, lebih lama sampai hari kiamat. Siksa di akhirat selama-lamanya. Maka kata beliau, tahan ke lapar waktu puasa itu tidak seberapa dibandingkan lapar di akhirat kayak gitu. Siksa di akhirat nanti lebih berat. Jadi kalau misalnya ada pengen nak batalkan puasa, ingat kisah ini. Atau ingat, ya, di akhirat kaki lebih lapar lagi. Tak baca berutang, tak baca berasan, ya, tak baca diminta air minum dengan siapa di akhirat kaki, maka tahan, ya, tahankan puasa itu. Terakhir untuk kitab ini kita bahas. Ada sebagian ulama mengatakan kam min shaim muftir. Banyak orang yang puasa tapi hakikatnya dia berbuka. Berarti hakikatnya puasa tapi tak puasa. Itu maksud beliau. Banyak orang yang berpuasa tapi berbuka. Berarti banyak yang puasa tapi hakikatnya tidak puasa. Wa kam min muftir shaim. Dan betapa banyak juga orang yang tidak berpuasa tapi sebenarnya dialah yang puasa sesungguhnya. Dia tak puasa, dia makan minum, tapi dia berpuasa. Apa maksudnya? Wal muftir as-shaim, maksud orang yang berbuka tapi dia sebenarnya adalah orang yang berpuasa. Huwallazi yahfazu jawarihahu 'anil atham wa ya'kulu wa yashrab. Yaitu orang yang berbuka tapi dia dianggap puasa. Adalah orang yang mampu menjaga panca inderanya dari dosa meskipun dia makan dan minum. Meskipun dia tak puasa, tapi dia mampu menjaga panca inderanya dari maksiat dan dosa. Apalagi dia lagi puasa. Nah, sebaliknya orang yang puasa tapi sebenarnya tidak puasa, siapa mereka? Huwallazi yaju'u wa ya'tishu wa yatluku jawarihahu. Orang yang tak makan, tak minum, nahan lapar, nahan dahaga, tetapi dia yatluku jawarihahu, melepaskan panca inderanya, bebas nak melakukan maksiat apapun. Maksiat tangannya, maksiat mulutnya, maksiat matanya, tak terkendali. Nah, itu hakikatnya walaupun dia puasa, tak puasa. Apalagi tak puasa dia, lebih parah lagi. Baik, jemaah yang mulia, ini yang kita bahas tentang bab puasa di kesempatan kajian terakhir pada malam hari ini. Ada nak ditanya sebelum kita bahas tentang keutamaan jadi amil zakat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitannya dengan puasa tapi tidak sholat tadi. Dulu kan aku pernah belajar sama Ustaz, apapun, nah itu puasa, sedekah, haji, apalah itu kan, kalau tidak sholat amalannya dipending kan? Ya. Nah, dan aku tanya Ustaz, pernah dibahas Ustaz, lagi biar yang lain pada sholat. Hukumnya mendapatkan yang sunnah demi yang wajib, misalnya sholat tapi ikut majelis, itu tidak Ustaz? Iya. Mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Jadi dalam kitab I'anah itu sudah kita bahas ya, bahwa ulama berfatwa haram hukumnya bagi yang punya kewajiban
menunda, mengkodok kewajiban yang tertunda tadi, yang tertinggal tadi, demi melaksanakan yang sunnah, maka itu hukumnya haram. Tapi ibadah sunnah yang dikerjakan tadi sah, asal memang sempurna pelaksanaannya. Letak haramnya itu karena dia seharusnya mendahulukan yang wajib dulu nih, baru sunnah. Nah ini dah, dia semangatnya yang sunnah tapi wajib biasa baik. Misalnya contohnya semangat sholat lebaran, padahal banyak utang puasa, banyak utang sholat, ya sah sholat lebarannya, tapi dia berdosa karena masih banyak utang tadi, ya. Atau apa, semangat sholat tarawih, padahal dia banyak utang sholat, kodok sholat selama ini belum dikodoknya, ya sah tarawihnya, ya. Itulah yang ada hukum sah tapi haram itu. Sah ketika cukup syarat dan rukunnya, sempurna dia kerjakan. Haram di mana letak haramnya? Karena dia masih banyak utang. Banyak utang sholat, banyak utang puasa tapi belum dilunasi. Kecuali tidak haram hukumnya kalau dia sudah mencicil dikit-dikit. Yang haram itu kalau memang tidak ada niat untuk mencicil utang sholat selama ini. Yang tinggal sudah lewat. Ya, nah, tapi dia bersemangat mengerjakan ibadah sunnah. Nah, di situ letak sah tapi haram. Jadi mungkin jarang kita dengar istilah sah tapi haram itu di situ. Ya, sah tapi haram. Nah, tentang orang yang puasa tapi tidak sholat, kemarin juga ditanyakan. Sebenarnya tidak ada keterkaitan secara khusus. Tidak ada syarat sahnya puasa itu harus mengerjakan sholat. Artinya kalau dia puasa, walaupun tak sholat, puasanya sah. Karena itu dua kewajiban yang berbeda. Sholat, puasa. Artinya kalau sholat kita kerjakan, walaupun tak puasa, sholatnya sah. Nah itu juga sebaliknya, kita puasa Ramadan, walaupun tak sholat, maka puasanya sah. Ya, gitu. Cuma ketika dilihat secara keseluruhan bahwa sholat, puasa itu adalah satu rangkaian dengan rukun-rukun yang lain dari 5 rukun Islam yang disebut dengan bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 asas tadi. Jadi dia satu kesatuan. Ya, masjid ini kalau tiangnya cuma siko, ya rubuh banyak tiang ini. Maka jangan buang salah satu tiangnya, ya, karena akan menyebabkan timpang, bahkan roboh dan hancurnya bangunan tersebut. Ya, nah apalagi kalau kita baca hadis. Nah kalau berdasarkan hadis ini, maka walaupun sah tapi haram tadi, ya, atau sah tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya karena sholat ditinggalkan. Maka Nabi katakan, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-salat lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia banyak melalaikan salat sewaktu hidupnya, lam ya'ba'illahu bi syai'in, tidak diperdulikan oleh Allah. Lam ya'ba tidak diperdulikan, berarti dicuekkan, tidak dihiraukan, tak dipedulikan oleh Allah. Bisyai'in, sedikit pun, itu mana bisyai'in, secuil pun, sedikit pun tidak dipedulikan Allah. Apa yang dicuekkan Allah? Hasanatihi, kebaikannya. Berarti sholat itu kunci nomor 1. Ya, puasa tak sholat dicuekkan puasanya. Haji tak sholat dicuekkan Allah hajinya. Zakat tapi tak sholat dicuekkan Allah zakatnya. Sedekahnya walaupun sampai habis harta. Barometernya, tolak ukurnya sholat. Maka kerjakan semua 5 itu, walaupun masih banyak salah dan kurang. Ya, jangan pilih-pilih. Aku nak puasa lah, sholat tak usah. Mana baca itu? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah Islam itu total. Jangan separuh-separuh. Tangan B masuk Islam, sebelah belum ada baca. Dari ujung kepala sampai ujung kaki masuk Islam. Dan kalau sudah masuk Islam, harus memaksa diri kita pada awalnya untuk melaksanakan seluruh rukun Islam dengan benar. Awalnya kan dipaksa, lama-lama tidak perlu dipaksa lagi. Sama cak bangun tidur, kalau tidak biasa bangun pagi, siram-siraman. Kalau tidak terbiasa, justru kita yang bangunkan kawan yang kesiangan. Ya. Jadi latih saja, walaupun awalnya harus dipaksa. Kalau lama-lama cak adil lah tidak terpaksa lagi dia. Ya, lah siap ke bini dia ini. Lah siap bangun ke bini juga kan untuk tahajud,
dan sebagainya. Baik. Ada lagi? Ya, itu pengalihan saja ya. Kalau yang tadi kan contohnya ke dirinya. Nah, ini mikirkan anak-anak. Masuk tak kira-kira ya? Masuk juga. Disitulah beratnya puasa kelas 3 itu. Karena kita kan wajib percaya dengan rizki dari Allah. Maksudnya mencari tetap mencari, tapi tidak boleh jadi kepikiran banyak dapat dikit dapatnya, tidak boleh jadi masalah. Pokoknya mencari saja. Nah, itu berarti masih dalam koridor, masih tetap yakin dengan rizki Allah, karunia Allah tadi. Cuma kalau sudah sampai susah hati, jangan-jangan tidak dapat, jangan-jangan itu tidak yakin. Maka kita harus seperti burung saja dalam masalah rizki itu. Burung itu terbang pagi, balik petang, pasti kenyang. Jadi contoh yang sering dijadikan tamsil itu adalah dalam masalah tawakal terhadap rezeki Allah itu burung, ayam, bebek. Ingat ayam, ya, yang pernah ngengon ayam pasti tahu lah, ya kan? Kalau dikeluarkan pagi dari kandang itu telenya itu kempet kan, kosong kan. Asa petang masuk reben, tahu reben? Kandang ya, melentong-lentong adanya, ya. Miring-miring anunya itu, ya, telenya itu kan, kenyang. Kenapa kita bisa kalah dengan binatang dalam masalah tawakal? Karena kita terlalu banyak tuntutan, banyak kena tadi itu kan. Nah, jadi memang itu harus berupaya, ya. Pokoknya mencari baik, ya. Pacalah Allah kakek nyukup kenya kalau ada yang kurang. Kalau selama kita masih hidup, yakin dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidaklah ada satupun binatang melata di muka bumi ini, ya, kecuali rizkinya sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan tentang ayat ini, pengalaman pribadi. Selama Isra kemarin sering saya sampaikan kisah saya. Jadi suatu hari anak saya masih 1 waktu itu, buntu, walaupun saya ngajar di 4 sekolah, 2 di Palembang, 2 di Mukambalai. Cuma seluruhnya honor. Sama sekali masih honor juga kan. Terpeci saat buntu jadi Pak Walinya. Tak kati apa-apa di rumah, beras tak kati. Jadi sudah sholat asar saat itu, saya sudah sholat asar, baca-baca buku di rumah. Masih ada gerang lama di rumah burung dulu di depan tuh, baca kitab. Bang rumah, cari ibu-ibu kan pasti susah kati apa-apa nanti masak. Atau beliau, kamu ditenang-tenang bayi beras dak kati apa-apa dak kati baca tenang masuk buku masih. Apa ujian? Saya bacakan ayat tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kamu kan murid Ustazah Lailatul Mu'jizat, hafal Quran. Tak tahu ayat itu kamu tak tahu. Begitu saya bacakan ayat tadi, beliau baru terperanjat. Tak lama datang tamu ke rumah. Tet. Berhenti motor depan rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan. Nah, bedak juga mi. Jadi setelah kejadian itu dan berkali-kali, itu bukan cuma sekali 2 kali. Ya, saya catat saja. Tujuan saya sebenarnya untuk mengambil pelajaran. Tawakalku itu loh bukti. Lagi buntu-buntunya ada rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Langsung saya buka amplopnya, ngegas motor ke Kalangan beli beras. Itu pas terpuji buntu-buntunya dia. Pernah juga kejadian tahun 2007. Saya masih kuliah tapi sudah warawiri Palembang, ngajar 4 sekolah itu. Makanya kuliah saya selesai 6 tahun. Karena saya sambil ngajar, bukan kuliah tok. Dan itu ngajar bukan siko 4 sekolah. Sambil jadi marbot mulung, ngajar ngaji kemana-mana, itu belum dihitung ngajar ngaji. Maka saya lah biasa majelis banyak dari kuliah, dari sekolah. Jadi hari itu hari Rabu, dari Ujung Tanjung balik dulu ke Cangkring, nak ke Palembang. Di Palembang saya 4 hari, di sini 3 hari Ujung Tanjung. Cangkring itu cuma transit saja, transit, jarang nginap di rumah itu.
Buka duit, aku jarang pakai kelepek. Ya, anu tuh lah, kocekan seluar tuh lah, kocekan sepan tuh. 1.000. Beli minyak tidak cukup. Minyak waktu itu masih 5 ribuan seliter kalau tidak salah. Ya, tak cukup seliter tidak dapat. Akhirnya mampir sholat asar di Cangkring, minjam duit dengan ayu 50.000. Tapi agak bohong dikit, malu kalau nak jujurnya. Ya Allah, yuk cukup pinjam duit, aku nak berdandan motor. Padahal nak beli minyak sama nak makan 3 hari di Palembang gitu. Akhirnya datanglah ke Palembang pas maghrib. Pas azan datang di Masjid Misbahuddin, tempat saya dulu ngabdi selama bertahun-tahun di Palembang. Kata imam, saya langsung imam. Tak sempat bersalin, tak sempat duduk, langsung imam. Sudah duduk. Sudah selesai sholat, wirid, doa, santai di teras masjid sambil guling-gulingan. Ya, sambil merenung, ya Allah, perjalanan aku hari ini juga. Ya, buntu sampai berutang. Ya, bohong pula dikit waktu itu. Akhirnya ada tamu lagi. Ya, kawan namanya udah Ian, panggilannya Admunadi, punya toko sepatu Hilton di Pasar 16. Anak Haji Muhammad Rubung Tekayo di kampung kami di Andalasan. Beliau nak permisi, nak berangkat haji, minta doa, nitip anak-anaknya, nitip rumahnya, minta awas-awaskan karena beliau banyak kos juga di sana. Sudah nitipkan duit untuk ikut arisan kurban beliau sekeluarga. Terus ikut lagi, beri amplop ikut lagi. Dan sebelumnya ngomong, jangan ditolak. Inilah lamu nak beri Ustaz. Cak sibunan kamu tuh katanya berapa bulan ini. Tak pernah ketemu dicari. Tolong ambil. Ya alhamdulillah terpaksa dia ambil. Ternyata alhamdulillah berkali lipat dari yang aku minjam sama Ayu aku tadi. Pacak balik ke duit Ayu, pacak beli minyak dan sebagainya. Itu di saat buntu-buntu jadinya. Aduh baik jalan. Nah, akhirnya kisah-kisah ini ya mempertebal keyakinan saya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Selama masa hidup pasti ada rezeki. Jadi yang bujang-bujang ni dah usah pasti ada jodoh. Tak di dunia di akhirat kagak. Yang gadis itu juga. Pasti setiap orang ada jodohnya masing-masing. Jodoh itu kan rezeki juga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dijamin rezekinya. Tinggal kita kadang tak sabar. Ya, akan indah pada saatnya, akan indah pada waktunya masing-masing. Tunggu be. Ya. Jadi tetap masalah itu. Kalau dari kajian ini tetap masalah, maka harus yakin saja. Yang penting sudah dilantari cari. Ustaz, ini menyampaikan pertanyaan dari jamaah online. Izin bertanya, Ustaz, kalau setiap tahun tidak bayar fitrah, apa hukumnya? Tapi orangnya tidak mampu. Terima kasih. Oh, kalau memang tidak mampu kan tidak wajib. Maka ibadah itu hanya bagi yang mampu. Ya, puasa bagi yang mampu. Yang tidak mampu kan dia nanti qadha atau bayar fidyah untuk beberapa ketentuannya ya. Terus haji bagi yang mampu, zakat hanya bagi yang mampu, bukan hanya zakat mal, zakat fitrah pun hanya bagi yang mampu. Kalau yang buntu tidak wajib zakat fitrah, justru wajib dizakati dia. Ya, gitu. Jadi hanya bagi mampu. Dari 5 rukun Islam itu yang tak pacak ditawar-tawar itu cuma sholat. Makanya sholat itu disebut rukun muslim, bukan cuma rukun Islam. Apa bedanya? Kalau rukun Islam hanya bagi yang mampu. Kalau rukun muslim, mampu tak mampu gewek. Itu sholat. Makanya kalau sanggup berdiri, tegak, tak sanggup tegak, duduk, tak sanggup duduk, baring, tak sanggup baring, ya, sholat dalam hati. Setelah sholat dalam hati pun tak mampu, baru sholat gugur dari dia. Ya. Makanya sholat itu disebut rukun muslim. Tak kati ya. Sampai kita tak sanggup lagi ni. Selama masih ada nyamuk masih wajib sholat. Nah, kalau zakat tak, hanya bagi yang mampu. Ya, hanya bagi yang mampu. Ada lagi? Terakhir dia dah tu libur lama kita. Nanya Ustaz. Selama Ramadan ya. Nanya lagi Ustaz. Tapi dalam tema Ustaz. Boleh. Ustaz, kan dulu aku pernah belajar Ustaz.
belajar sama Ustaz yang merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan kepada anjing sekalipun itu sudah termasuk sombong kan. Nah, kami dulu diajar Ustaz dari kecil kalau derajat manusia ini lebih mulia daripada jin. Kalau misalkan kami merasa lebih mulia daripada jin, apakah termasuk sombong? Terima kasih. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Manusia memang diciptakan Allah lebih mulia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi memang manusia itu lebih sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain kalau taat. Ya, itu hakikatnya. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh merasa dari orang lain lebih baik, itu adalah sikap batin kita, mindset kita, pola pikir kita. Ya, jadi meskipun kita memang lebih baik dari orang lain, bahkan kita bisa lebih mulia dari malaikat, tetap kita tidak boleh sombong. Itu dua sikap yang berbeda ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh merasa lebih baik itu dalam masalah akhlak, dalam masalah sikap. Walaupun kita tahu hakikatnya manusia itu lebih mulia dari binatang. Kalau taat, tak taat kan lebih buruk. Balhum adhal disebutkan di Al-Quran. Di Ihya Imam Ghazali juga tadi disebut sebenarnya. Secara ini malaikat itu lebih mulia dari kita dalam masalah taat, karena dia pasti taat. Ya. Nah, tetapi karena ketaatan manusia dengan segala godaannya, dia ada nafsu dan sebagainya, dia bisa mengalahkan malaikat. Lebih mulia. Ya, itu hakikatnya. Tapi sikap kita, meskipun kita punya peluang untuk bisa lebih mulia, jangan merasanya itu, tanda petik merasanya itu yang tidak boleh. Walaupun hakikatnya kita mulianya, hebatnya, bagusnya, pintarnya, tidak boleh merasa dalam tanda petik. Sikap merasa itu yang harus dibuang. Kenyataannya kita pintar, bagus, alhamdulillah. Kenyataannya kita soleh, alhamdulillah. Merasa soleh sehingga meremehkan orang lain, itu yang keliru. Itu yang salah. Jadi itu sikap batin, akhlak yang dimaksud. Oke, ada lagi? Ustaz, nyampaikan pertanyaan dari jamaah lagi Ustaz. Dari Mang Al. Izin bertanya Ustaz, bagaimana punya mimpi basah setelah makan sahur? Oh, mimpi basah. Masya Allah. Ini kenyataan beliau apa mana nih? Ya, yang membatalkan puasa itu kalau mengeluarkan mani karena hubungan suami istri, atau mengeluarkannya dengan cara-cara yang disengaja, ya, dan sebagainya, itu yang batal. Tapi kalau mimpi basah itu di luar kendali kita. Mimpi basah itu gawe setan yang menggoda kita. Maka setiap manusia yang bukan nabi pasti mimpi basah, karena itu godaan setan. Bahkan Syekh Abdul Qadir pun itu pernah semalam itu sampai berkali-kali mandi wajib oleh mimpi basah. Diganggu setan. Nah, buat beliau sungkan ibadah, kan mandi wajib terus. Nah, beliau itu mandi wajib tidak ditunda besok. Syekh Abdul Qadir tadi begitu mimpi basah bangun langsung mandi wajib. Udah itu tidur lagi, mandi wajib lagi. Ya, nah, cuma para nabi yang tidak mimpi basah. Karena para nabi dan rasul itu maksum. Jadi kalau selain mereka, bahkan wali Allah pun mimpi basah. Nah, yang namanya mimpi basah itu di luar kendali kita. Oleh karena itu puasa tidak batal, tapi wajib mandi. Ya, tidak batal puasa dengan mimpi basah. Yang batal itu kalau disengaja, dipegang kuda itu kan, betul juga. Itu yang batal. Iya. Ada lagi? Yang Putri idem saja ya. Oke, terakhirlah ya, 5 menit lagi minta waktunya. Saya ingin sampaikan hadis tentang keutamaan zakat dan jadi amil zakat. Saya bacakan saja, tidak akan saya kupas biar tidak panjang. Nabi bersabda, hasinu amwalakum biz zakat. Lindungi harta kalian dengan zakat. Jadi dengan zakat berarti kita melindungi, menjaga harta kita dari kehilangan, dari kebakaran dan sebagainya. Wadawu mardakum bis sadaqah, dan obati penyakit orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi salah satu terapi penyembuh itu sedekah, selain berobat jalan, sedekah juga. Ya.
wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru, dan hadapi kuatnya gelombang bala ujian dengan berdoa. Jadi kalau diuji dengan bala bencana musibah, doa itu cara menghadapinya. Wa tadarru, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah, ngaku banyak dosa, maka insyaallah bala tadi akan terhindar dari kita. Jangan sombong nepuk dan teman baik lewat. Nah, itu galak kena. Banyak kan kemarin awal-awal corona nantang corona kan, akhirnya kena. Biasa baik, jangan ditantang. Ya, kena berobet, tak kena alhamdulillah. Aku juga kena. Walaupun tak nantang, yang nantang itu yang diviralkan kawan nih. Kemarin kan nantang-nantang kata kawan, kena lah jadi. Jangan ditantang bala, tapi berdoa dan tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Terus, nah ini padilah jadi amil zakat. Ya, kata Nabi, al-amil ala sadaqah bil haqq li wajhillah kal ghazi fi sabilillah azza wa jalla hatta yarji'a ila ahli. Amil zakat itu kalau dia benar menjalankan tugasnya dan ikhlas karena Allah, maka dia sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai dia balik ke rumahnya. Jadi amil zakat sama mujahid fi sabilillah. Tinggal amil yang dimaksud amil yang aktif. Amil pada masa Nabi itu jemput bola. Dia datang ke rumah orang kaya, ngambil zakatnya, dikumpulkan di Baitul Mal, lalu ditasarrufkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi amil zakat itu bukan nunggu di masjid. Nunggu ada, tapi yang aktif ada. Bagi tugas, yang nunggu standby, tapi yang lain aktif, bingung, nagih ke rumah-rumah dan ngantarkan ke rumah-rumah yang berhak menerimanya. Itu lebih terhormat daripada mereka diundang, ngantri panjang, jula-julaan, rebut-rebutan, duit tak seberapa, ada korban jiwa. Maka lebih terhormat dan mereka tertutup kekurangannya, diberikan langsung diantarkan ke rumah. Itu lebih bagus. Kurasa di sini caranya itu juga. Nah, itu dilanjutkan. Itulah cara yang terbaik. Jangan undang ngasih kopelan, apa ngasih apa, kupon, berbaris semuanya. Dalamnya biasa, ya kan? Seolah-olah itu termasuk mempermalukan juga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul kasbi kasbul amil idza nasaha. Pekerjaan paling baik adalah pekerjaan menjadi amil zakat. Khairul kasbi, sebaik-baik pekerjaan adalah amil idza nasaha, apabila dia benar dalam menjalankan tugasnya. Ya. Terus, innal khazinal muslim al-amin alladhi yankulu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuh fa yadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Ini pahala jadi bendahara. Pak Walijah bendahara. Termasuk tugas amil secara umum itu kan pegang duit. Ya, apalagi bendaharanya dan bendahara-bendahara yang lain. Bendahara itu kan tugas dia nyimpan duit, terus menjadi penyalur. Mereka gaji pegawai misalnya kan, atau lain sebagainya. Maka ketika bendahara tadi menjalankan tugasnya dengan sempurna, kata Nabi, ahadul mutasaddiqain, dia termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah. Jadi kalau muzaki itu kan nyerahkan duitnya ke amil, berarti dia bersedekah, berinfak, berzakat. Maka kita sebagai amil atau sebagai bendahara nyerahkan duit tadi kepada yang berhak menerimanya, kita pun termasuk dapat pahala sedekah. Padahal bukan duit itu, cuma nyalur ke baik. Itu mulianya tugas seorang amil. Cuma sebagai penyampai, cuma sebagai penyalur, beri ke baik, duit infak sedekah ke yang berhak menerimanya, kita dinilai yang bersedekah. Ya, insyaallah. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu satubtahu alaikum masyariqul ardi wa magharibuha. Sesungguhnya akan dibukakan kekayaan dari timur ke barat. Wa inna ummalaha finnar, tetapi para amilnya banyak yang masuk neraka. Ya, illa man ittaqallaha azza wa jalla wa addal amanah. Yang aman, yang selamat dari neraka dua. Satu, yang bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tugasnya sebagai amil, wa addal amanah, dan melaksanakan amanah. Takwa, amanah.
Inilah ya, mudah-mudahan kakek bisa menjadi amil-amil yang bertakwa dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Jamaah yang mulia, ini saja mungkin ta'lim kita malam hari ini. Untuk sementara majlis kita tutup ya selama bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita lanjutkan mungkin ba'dal Id. Itu pun barangkali tidak langsung juga, karena kalau tidak berubah jadwal saya pun akan mengawal kafilah Baju Yasin untuk musabaqah tingkat provinsi nanti di Palembang, kat sinilah. Lebih kurang 2 minggu. Jadi barangkali liburnya mungkin sebulan lebih ya selama Ramadan, dan 2 mingguan setelah Ramadan juga. Ini saja cawisan kita malam hari ini, kita tutup. Dan saya mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Terus mohon maaf lahir batin. Semoga kita nanti Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, dan kita bisa ibadah maksimal ya, melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan nantinya. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء، ولا تحاسبنا في كل شيء، وآتنا كل شيء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.